Sejarah singkat Orkes Melayu Purnama dan Orkes Melayu Candraleka serta Pancaran Muda. Awal mula munculnya musik Melayu dari qasidah yang saat itu sebagai bentuk dari kedatangan dan penyebaran agama Islam di tanah air Nusantara. Pada tahun 635 hingga 1600, musik Melayu mengalami persebaran dari Arab, Gujarat, dan Persia. Saat itu musik Melayu sebagai sarana untuk pembacaan syair yang dilakukan. Syair yang pertama kali berasal dari gurindam yang dinyanyikan seiring dengan berkembangnya zaman. Kemudian syair juga digunakan sebagai pengiring tarian. Sejak resi bukanya terusan Suez, mulai terjadi arus migrasi dari Arab dan Mesir yang masuk ke Hindia Belanda. Migrasi tersebut turut menjadi sejarah tersebarnya musik di seluruh dunia. Para penyiar agama turut menjadi perantara dalam penyebaran musik Melayu. Kala itu para penyiar agama menyairkan lagu-lagu Islami dengan tujuan sebagai hiburan agar orang-orang tidak penat dengan peperangan yang terus terjadi kala itu. Bahkan di kalangan masyarakat juga mulai berkembang berbagai syairan yang membangkitkan semangat. Sekitar tahun 40-an mulai muncul musik Melayu Delhi. Gaya musiknya pun berbeda dengan musik Melayu sebelumnya. Terlebih setelah kemunculan teknologi yang begitu pesat di tahun 50-an, musik Melayu pun juga banyak mengalami perkembangan. Alat musiknya pun semakin bertambah. Dengan demikian, maka musik Melayu juga banyak mendapat perhatian. Selain semakin segar, musik Melayu juga semakin banyak digunakan dalam berbagai acara. Orkes Melayu juga kini sebagai pengiring dari berbagai tarian daerah. Hampir setiap daerah memiliki keunikan tersendiri dalam memainkan musik jenis ini. Keunikan tersebut menjadi ciri khas dari masing-masing daerah. Hubungan Orkes Melayu Purnama dan Orkes Melayu Candraleka. Sebelum ada Orkes Melayu Candraleka, dulu ada Orkes Melayu Siguntang, Orkes Melayu Sinar Medan, dan Orkes Melayu Purnama. Kesemuanya Orkes Melayu tersebut juga pernah berjaya di masanya. Bahkan sempat merajai pasar musik di tanah air. Dengan munculnya berbagai jenis aliran musik, keberadaan orkes musik tersebut sempat mengalami penurunan. Meskipun demikian, peminatnya pun masih saja ada. Kala itu Rhoma Irama begitu populer dengan musik orkes Melayunya di tahun 68. Merupakan kejayaan bagi Rhoma Irama. Semenjak ia bergabung dalam orkes musik tersebut, namanya semakin melambung. Pimpinan Orkes Melayu Candraleka saat itu adalah Umar Alatas. Lagu yang populer saat itu adalah Jelita Taruna dan Ingkar Janji. Kesuksesan Orkes Melayu tak terhenti di situ. Sang legenda Rhoma Irama pun berguru di Orkes Melayu Purnama, yang pemimpinnya saat itu adalah Awab Abdullah. Sejak bergabung dengan Melayu Purnama, Rhoma Irama semakin mantap dan karirnya pun juga semakin melejit. Selain menjadi seorang penyanyi, Rhoma Irama juga mulai menciptakan beberapa lagu. Meskipun hampir sebagian lagu ciptaannya merupakan saduran dari lagu-lagu India. Sebab di era 60 hingga 70-an musik India begitu mendunia dan banyak masyarakat yang antusias. Maka hal tersebut menjadi peluang bagi Rhoma dan kawan-kawannya untuk terus mendalami Orkes Melayu Purnama. Kesuksesannya semenjak bergabung di Purnama tidak membuat Rhoma Irama berhenti di situ saja. Pada 11 Desember tahun 70, ia membentuk sebuah grup yang bernama Soneta. Nama tersebut berasal dari nama puisi asal Italia. Saat itu Rhoma masih rekaman dengan meminta bantuan dari Awab dan personil Purnama lainnya. Berlanjut hingga tahun 73, akhirnya Soneta sudah mandiri dan bisa melakukan rekaman sendiri tanpa bantuan Awab Purnama dan personil Purnama lainnya.
Keputusan yang Roma ambil rupanya membuahkan hasil yang cukup memuaskan. Bahkan beberapa tembangnya pun sempat merajai industri musik tanah air. Sebutan Raja Dangdut pun melekat pada diri Roma yang memang kala itu begitu terkenal. LP Sukaisih dan Orkes Melayu Purnama. Kesuksesan Roma semenjak bergabung dengan Purnama rupanya juga membawa LP Sukaisih meraih kesuksesan. Setelah keputusan yang Roma ambil untuk membentuk grup sendiri dengan nama Soneta, membuat tembang-tembang yang diiringi grup tersebut pun sukses di pasar. Rhoma Irama dan LP Sukaisih sering berkolaborasi untuk membawakan beberapa tembang dangdut. Bukti kesuksesannya pun hingga kini masih melekat. Kedua penyanyi legenda tersebut masih tetap eksis dengan beberapa tembang lawasnya. Setelah melihat jejak kesuksesan Roma dan LP membuat banyak grup-grup baru yang terbentuk. Meskipun terkesan meniru jejak Roma dan LP, namun grup-grup baru tersebut harus memasang muka tebal demi mencapai tujuannya. Dengan banyaknya bermunculan grup-grup baru dan penyanyi-penyanyi baru, LP tetap tak tergantikan dan justru makin banyak digemari masyarakat, baik tanah air ataupun luar negeri. Jika Roma mendapat gelar Raja Dangdut, maka LP Sukaisih pun rupanya juga memiliki gelar yaitu Ratu Dangdut. Sayangnya pada tahun 75 LP Sukaisih mengambil keputusan untuk meninggalkan grup Soneta yang telah membesarkan namanya. Keputusan tersebut diambil lantaran beberapa masalah yang tak dapat terselesaikan. Mengingat saat itu pertarungan antara kedua studio raksasa yakni Remaco dan Yukawi, LP pun melanjutkan perjalanan karirnya dengan bersolo karir. Daftar legenda dangdut yang berkiprah di Orkes Melayu Purnama, Candraleka dan Pancaran Muda. Beberapa penyanyi dangdut legendaris yang pernah berkiprah dengan Purnama, Candraleka dan Pancaran Muda rata-rata meraih kesuksesan besar. Bahkan beberapa di antaranya hingga kini masih eksis bernyanyi dan menciptakan beberapa lagu. Tak hanya itu, beberapa di antaranya mereka juga sering menjadi juri dalam acara-acara musik dangdut. Kiprahnya dalam dunia musik dangdut tak dapat diragukan lagi. Pengalamannya sejak bertahun-tahun awal munculnya musik dangdut menjadi alasan namanya semakin bersinar. Di antaranya adalah LP Sukaisih dan Rhoma Irama. Demikian sekilas ulasan tentang perjalanan Orkes Melayu di tanah air. Terima kasih dan sampai jumpa.